Selamat malam semuanya. Pertama, kita bersyukur karena kapanpun selalu ada yang bersedia bekerja di ladang Tuhan. Tak terkecuali sebagai panitia Natal dan Tahun Baru. Saya kira tadi di panitia kita ini ada orang luar negerinya, ternyata anak kita. Awis rambutnya seperti luar negeri. Saya jadi kepengen seperti dia tapi nggak ada rambutnya. Ya, karena ini judulnya adalah panitia Natal, maka harapannya semangat Natal itu juga menjiwai kegiatan kita. Ini harus direnungkan baik-baik. Natal itu soal kepedulian Allah terhadap keluarga, terhadap kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Jadi bagaimana kegiatan kita itu nanti diresapi oleh semangat ini. Peduli pada keluarga, peduli pada kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Itulah yang ditampilkan dengan Allah yang agung berkenan lahir melalui keluarga di tempat yang hina. Dan kabar itu pertama-tama disampaikan bukan kepada orang hebat. Undangannya itu justru disampaikan kepada orang yang rendah. Jadi bukan tokoh-tokoh, itu ada tapi bukan yang pertama. Yang pertama justru kepada para gembala. Jadi semangat ini bagaimana nanti menjiwai. Indah itu nggak selalu yang mewah. Yang sederhana itu juga bisa indah. Lalu yang kedua, kita bersyukur karena tadi juga disebutkan mengenai tema pesan Natal bersama tahun ini. Syukur karena dengan itu berarti pesan Natal bersama tahun ini mendapatkan perhatian dari panitia ini. Saya sudah posting di grup kita. Pesan Natal bersamanya juga kata kuncinya. Kata kunci yang saya posting itu bukan kalimat saya, tapi saya copy paste saja. Jadi yang digariskan di sana adalah dengan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain, kita diajak untuk mencari jalan-jalan baru. Ada hal-hal yang memang harus berbeda. Maka kita juga harus mencermati apa yang bisa kita lakukan supaya bukan sekedar melanjutkan kebiasaan. Kebiasaan itu juga harus kita periksa, mana yang memang harus lain, harus berbeda. Karena zamannya barangkali sudah berbeda. Tadi dalam rangkaian kegiatan itu ada kata bingkisan. Kalau ini memang dalam rangka mewujudkan semangat Natal, sebenarnya di sana tidak ada kata bingkisan. Natal itu yang ada adalah kepedulian. Maka mungkin dipertajam. Misalnya tadi dari bingkisan kepada jompo menjadi kepedulian. Karena nanti bentuknya bisa menjadi berbeda. Bahkan sasaran yang diutamakan juga bisa menjadi berbeda. Natal itu bukan soal bingkisan. Natal itu soal kepedulian terhadap yang sederhana, bahkan yang miskin. Nah, bagaimana nanti ini menjiwai. Lalu kemudian juga tadi disebut soal bina iman anak-anak. Gereja biasa merayakan Natal anak-anak itu ketika penampakan kepada 3 raja. Yang ada di sana adalah 3 raja itu memberi persembahan kepada Yesus. Maka kaitannya dengan soal bina iman anak, yang sebenarnya sekarang ini perlu ditumbuhkan adalah bagaimana Natal itu juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mendidik anak, memfasilitasi anak, supaya anak itu juga bisa berbagi, memberi persembahan kepada Yesus. Saya ingat waktu kecil di stasi saya, stasi kampung.
Jadi ketika Natal itu anak-anak diminta untuk memberi persembahan kepada Yesus yang dimiliki. Boleh buku tulis, boleh mainan, pokoknya yang dimiliki. Lalu itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dikumpulkan, ada panitianya. Lalu panitianya itu kemudian membagikan kepada yang memang perlu diberi, tetapi bukan bentuk bingkisan, bentuk kepedulian. Ini bukan tukar kado. Jadi anak-anak diberitahu kita memberi. Kalau sudah memberi ya jangan mengharapkan kembali. Nanti yang diberikan itu mau dibagikan kepada siapa itu anak-anak nggak perlu tahu. Tapi yang terpenting adalah Natal itu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga bisa berbagi, supaya bisa peduli. Saya mengatakan ini bukan untuk menggantikan yang bingkisan kepada anak-anak, tapi ini yang lain. Supaya anak-anak bukan hanya dididik untuk menerima bingkisan, tetapi juga supaya mereka dididik untuk menjadikan Natal kesempatan untuk memberi. Mudah-mudahan kalau ini menjadi kebiasaan, dan inilah semangat Natal yang tertanam dalam diri anak adalah kalau Natal senang karena ada kesempatan untuk memberi. Bukan untuk mendapatkan bingkisan, tapi semangat untuk memberi. Nah, nanti ini tolong dipikirkan. Lalu kita harus mengusahakan supaya gereja itu meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Lebih baik kita meninggalkan budaya yang memang sudah harus direvisi, ya kita revisi. Supaya itu tidak menjadi PR bagi generasi yang melanjutkan kita. Memang susah. Tapi kalau kita berani melakukan, kita bukan yang pertama. Karena ada yang ternyata sudah melakukan itu. Inilah cara gereja, kalau tadi dikatakan pulang melalui jalan yang lain. Kita nggak bisa berbuat yang banyak, tapi kalau kita bisa sedikit berbuat, saya kira itu baguslah. Karena Yesus itu lahir dengan cara yang sangat frontal. Karena apa? Karena yang begitu agung lalu menjadi yang lahir di tempat yang tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami seperti itu. Ini kan sebenarnya cara Yesus memperbaiki dunia ini. Nah, sebenarnya kita diajak untuk ikut memperbaiki dunia ini. Lalu saya sungguh berharap supaya keterlibatan kita di kepenhatan ini juga membuat kita bersukacita, tetapi juga membuat keluarga bersukacita. Karena Natal itu yang juga menjadi perhatian Tuhan adalah keluarga. Mudah-mudahan keterlibatan kita ini juga membuat sukacita keluarga. Nah, kita mungkin baik mohon itu. Lalu saya tuh berpikir, ini ada Dio. Ya, Dio ya. Dio itu kan bisa main wayang. Saya secara khusus minta ke Dio, tetapi saya terinspirasi oleh Yesus ketika menghadapi 5.000 laki-laki, enggak terhitung perempuan dan anak-anak. Di sana Yesus memberdayakan yang ada. Saya bukan Yesus tapi mau meniru Yesus. Saya mau memberdayakan talentanya Dio. Mungkin ini untuk acara Bina Iman Anak atau apa. Coba saya titip Dio main wayang 5-10 menit lah dengan wayang golek, tapi isinya nanti memberikan pesan ke anak-anak. Gak sampai gamelan gak apa-apa. Wayang golek tapi isinya adalah pesan ke anak-anak. Nanti kamu bisa tanya ke orang tuamu atau ke siapalah, untuk anak sekarang itu pesannya apa sih? 5-10 menit lah supaya ringan. Tapi semangatnya adalah Tuhan memberikan talenta kepada anak kita, umat kita, Dio. Nah, kita mah seperti Yesus memberdayakan. Nanti itu tolong diwadahi dalam acara ya. Bukan di misa tapi di acara syukuran atau apalah terserah. Dio, siap? 5-10 menit
dengan wayang golek yang isinya nanti pesan kepada anak-anak. Pesan baik. Boleh saja isinya setelah makan yang baik jangan lupa makan nasi goreng. Di saya Dio ya. Saya tuh kepengen sekali ini. Ini momentum yang baik. Budi nanti diingatkan ya. Kalau nggak tahu pesannya ya nanti beritahu sajalah. Mungkin Irman punya pesan ke anaknya, pesannya apa? Nah nanti biar Dio yang mengemas dalam wayang. Dio, siap ya? Itu saja dari saya. Terima kasih.